Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifahlukum anak-anak sekalian kelas 8. Alhamdulillah bi khair ya. Insyaallah anak-anak, kita pada pertemuan kali ini kita akan memurojaah ya, atau mereview kembali apa yang telah kita pelajari dari awal pertemuan. Dan kalau ada sedikit waktu, kita akan membahas sedikit untuk materi yang selanjutnya. Langsung saja anak-anak sekalian, disilahkan dipersiapkan alat-alat tulisnya. Buka bukunya ya, halaman 114. Langsung saja kita meroya. Yang pertama, kita telah membahas tentang nazar. Apa itu nazar? Nazar. Dalil tentang nazar surah Al-Insan ayat ke-7 ya anak-anak sekalian. Yufu nabin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nazar, kita telah membahas apa itu nazar, yaitu mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan ya. Di nazar itu mewajibkan kepada kita, kepada diri kita sendiri, bukan mewajibkan kepada orang lain, tapi kita mewajibkan kepada diri kita sendiri suatu yang Allah tidak wajibkan. Contohnya, saya pengen berpuasa, besok pengennya puasa gitu. Saya bernazar pengen puasa besok gitu. Itu adalah nazar. Dan nazar terbagi dua, ada nazar yang sunnah dan juga ada nazar yang makruh, atau sebagian ulama bilang itu haram, tapi kita bilang makruh. Yang sunnah yaitu kita bernazar tanpa embel-embel. Jadi bernazar saja gitu. Ya Allah, besok saya ingin berpuasa gitu. Kenapa berpuasa? Ya pengen aja gitu. Itu nazar yang sunnah. Kemudian nazar yang makruh yaitu kita bernazar tapi karena sesuatu. Jadi bernazar karena sesuatu. Bagaimana Rasulullah SAW, orang yang bernazar karena pamrih ya, itu pamrih namanya. Karena Allah memberikan kebaikan, baru dia melakukan ibadah tersebut. Misalnya, kalau saya juara kelas, saya akan puasa. Jadi kalau nggak juara kelas nggak puasa gitu ya. Ibaratnya begitu. Ini adalah nazar orang yang pelit. Bagaimana? Lihat dalilnya di halaman 115. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan, itu hanya dipakai agar sedekah, maksudnya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi nazar yang seperti itu nazarnya orang bakhil. Dalilnya juga, tetapi jika seorang sudah bernazar untuk menaati Allah, maka ia wajib memenuhi. Jadi hukum awal nazar itu ada yang sunnah, ada yang makruh ya. Tapi bila telah diucapkan, telah diniatkan, maka hukumnya jatuh menjadi wajib. Jadi nazar itu berubah hukumnya dari sunnah atau makruh menjadi sesuatu yang wajib. Tuh lihat, man nadharu an yuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia memenuhi nazarnya. Falyuti'hu, di situ adalah fi'il amr ya. Falyuti'hu. Ringkas. Kemudian itu sedikit tentang nazar. Kemudian poin yang bab selanjutnya telah kita bahas anak-anak, yaitu tentang Islam dan tingkatannya. Islam dan tingkatannya ini
Setelah anak-anak alhamdulillah insyaallah anak-anak udah mengetahui ya, udah mempelajari di hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi, hadis Jibril ya, tentang yang panjang tentang Islam, iman dan ihsan. Silakan lihat bukunya. Al-Assu Ats-Tsani Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah, halaman 116 ya anak-anak. Wa huwal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tuh. Itu pertama tentang pengertian Islam. Istislamu lillahi bit tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, itu dengan mengesahkan Allah. Jadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Patuh dan taat. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya, dan dari orang yang melakukannya. Itu pengertian Islam. Apa pertama? Ada 3 poin ya pengertian Islam. Di dalam pengertian itu pertama itu kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian kita patuh kepada Allah dan taat. Kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kemudian Islam memiliki wa huwa salasatu maratib, masih di halaman 116 ya anak-anak, lihat yang di kotak, masih paragraf pertama. Wa huwa salasatu maratib, dan dia ada 3 tingkatan. Pertama al-Islam, Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Al-Islam yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, itu Islam. Kemudian iman, apa saja rukun iman anak-anak? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kemudian kepada takdir, baik itu takdir buruk, baik maupun buruk. Khairihi wa syarrihi, khair baik, syar buruk. Kemudian ihsan. Kalau anak-anak bingung lihat di buku, lihat aja di hadis, lebih ringkas. Yang ihsan itu di dalam hadis dikatakan anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau, apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang Islam dan tingkatannya. Yang pertama itu Islam, iman dan ihsan. Kemudian poin yang selanjutnya ini Ustadz langsung gabung ya, syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Lihat di halaman 123 arti syahadat la ilaha illallah, dan di halaman 127 itu penafsiran la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun, yaitu penafian. Apa itu penafian? Yaitu meniadakan. Kemudian wal isbat, apa itu isbat? Yaitu menetapkan. Jadi kita harus meniadakan la ilaha illallah, tidak ada ilah. La ilah
La ilaha. La ilaha itu tidak ada ilah illallah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Lebih tepatnya itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita hilangkan dulu la ilaha, tidak ada. Itu peniadaan. Kemudian tidak ada ilah. Kemudian illallah yang berhak disembah illallah. Kita tetapkan kecuali Allah. Pertama kita tiadakan, kemudian kita tetapkan hanya Allah tok yang boleh disembah. Tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Kemudian kita telah juga membahas apa saja itu syarat la ilaha illallah ya, ada 7. Berilmu, yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, dan cinta. Kita sudah membahas juga ya tentang syarat la ilaha illallah ya. Beriman, yakin, menerima, berilmu, yakin. Pertama berilmu, yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, dan cinta. Kemudian itu la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad hambanya dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalil syahadat Muhammad Rasulullah dibuka di halaman 129 anak-anak. Huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalilnya yaitu kalau di matanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalian. Maksudnya dari orang yang kita kenal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita telah menjelaskan ya sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bagaimana Nabi Muhammad itu digelari sebagai Al-Amin, yang dipercaya, Shadiqul Masduq, yang jujur dan terpercaya. Itu kemudian arti syahadat Muhammad Rasulullah ya, itu tentang dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Sekilas tentang syahadatain di matanya kita bacakan sedikit. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wahtinabu ma'anhu naha wa zajar. Itu taat kepada apa yang diperintahkan. Itu makna dari syahadat. Kita telah juga membahas tentang apa makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, itu taat kepada apa-apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar. Tasdik, soddako yusoddiku, yaitu kita membenarkan, tidak boleh mendustakan, membenarkan apa yang dikabarkan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kita membenarkan hadis-hadis yang sahih ya, karena hadis juga ada yang palsu di kita. Kemudian wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat dalilnya kalau dalam
Kalau di hadis dalilnya itu bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang, kata Rasulullah SAW, naha yanha itu melarang ya, naha ma nahaitukum anhu fajtanibuh, maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang diperintahkan, apa saja yang aku perintahkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faf'alu, lakukanlah, minhu mastata'tum. Mastata'tum yaitu sesuai kemampuan kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilarang itu harus ditinggalkan semua. Sedangkan apa yang diperintahkan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan sholat harus berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu itu dengan gerakan mata. Kalau tidak ada mampu sama sekali berarti sudah meninggal ya, disolatkan. Mungkin kemudian sedikit, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya tafsir tauhid dari salat, zakat, puasa dan haji. Mungkin sekian ya dari Ustadz. Kalau ada kata-kata yang salah, Ustadz mohon maaf. Perbanyak lagi murojaahnya karena mendekati ujian ya anak-anak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.